Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 10, insya Allah akan mempresentasikan hasil resume kami yang berjudul Zaman Keemasan Islam. Sebelum memasuki kepada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Aida Ainaya Kotrunada dengan NIM 119208000. Yang kedua ada Diana Ada Safitri dengan NIM 11920800017. Dan yang ketiga Irmala Sarinengsi dengan NIM 11920800035. Kemudian yang terakhir ada Rima Sonaya dengan NIM 119208005. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, Diana Alda Savitri. Dari abad ke-8 hingga abad ke-14, agama Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini dipacu oleh kemajuan budaya, ekonomi, dan ilmu ilmiah yang tidak ada duanya. Kemudian, setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan Arab digantikan oleh para khalifah. Kemudian, para khalifah yang baru ini membangun dan mendirikan kota Baghdad. Kota Baghdad ini merupakan jantung kekhalifahan dari dinasti Abbasiyah. Dulunya kota Baghdad ini merupakan kawasan integral untuk perdagangan saja, akan tetapi seiring berjalannya waktu, kota Baghdad berubah menjadi pusat pembelajaran dan perdagangan. Kemudian untuk sementara waktu menjadi pusat sains, kedokteran, pendidikan, dan filsafat yang tak tertandingi. Nah, inilah yang disebut dengan zaman keemasan Islam. Kemudian, setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, Islam mulai berkembang dan membawa gelombang-gelombang kemajuan baru dalam bidang kedokteran, filsafat, alkimia, dan masih banyak lagi. Akan tetapi yang akan lebih dibahas yaitu tentang alkimia. Nah, setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, perkembangan alkimia atau ilmu alkimia itu berpindah ke khalifah dan peradaban Islam. Nah, pada saat ini para ilmuwan di luar dengan latar belakang budaya yang berbeda berkumpul untuk menerjemahkan semua pengetahuan klasik dunia ke dalam bahasa Arab. Ilmu kimia atau alkimia Islam sebenarnya masih bertumpu tentang yang isinya itu tentang sains, tapi di dalamnya masih berpegang pada aspek mistik dan juga religius. Hal ini bertujuan untuk membedakan alkimia timur dengan alkimia yang dipelajari di belahan bumi barat, yang pada dasarnya di belahan bumi barat ini didominasi oleh ilmuwan Kristen. Meskipun alkimia atau ilmu kimia ini berawal dari Kekaisaran Romawi, akan tetapi agama Islam mampu mengembangkannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang sangat berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan alkimia ini tentunya dilatar belakangi oleh beberapa tokoh sains Islam. Di antaranya, yang pertama ada Zabir Ibnu Hayyan. Zabir Ibnu Hayyan ini terkenal sebagai ilmuwan kimia yang terkenal di dalam bidang kosmologi, filsafat astrologi yang ditulis dalam Jabirian Corpus. Yang kedua ada Khalid Ibnu Yazid atau yang sering dipanggil Raza Khalid atau Khalid.
Khalid Ibnu Yazid ini merupakan penulis karya alkimia pertama yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Akan tetapi, banyak kritikus seperti Ibnu Khaldun yang mempertanyakan keaslian karya Khalid yang menyatakan bahwa Khalid tidak ada hubungannya dengan alkimia. Akan tetapi semua kebenaran tentang Khalid ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Kemudian yang ketiga ada Dzulnun al-Misri, yaitu seorang ilmuwan mistik dan petapa Mesir yang mempelajari kimia, kedokteran, dan filsafat Yunani di awal kehidupan. Dan yang terakhir ada Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi, yaitu seorang polimatik dokter, filsuf, dan tokoh penting dalam sejarah kedokteran. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi ini berhasil menemukan atau meneliti tentang penyakit cacar. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rima. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai tablet Zamrud. Tablet Zamrud ini merupakan bagian tulisan yang masih samar-samar. Jadi terdapat formula rahasia atau teks alkimia yang paling penting. Nah, teks ini itu telah dipelajari, ditafsirkan, direnungkan secara berulang kali oleh alkimis selama berabad-abad yang tujuannya untuk membuka rahasia pada teks tersebut. Secara umum hingga abad ke-15, alkimis Eropa itu meyakini bahwa isi teks tersebut itu menjelaskan mengenai proses laboratorium. Jadi rahasia yang mungkin mengarahkan mereka para alkimis pada filsuf kemampuan untuk mengubah logam biasa menjadi emas. Namun, alkemis pada abad ke-16 yaitu memandangi secara spiritual, yaitu cenderung menafsirkan teks tersebut menunjukkan cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, teks ini itu sering dikaitkan dengan hermetika atau disebut juga serangkaian teks Yunani Mesir dari abad kedua dan seterusnya. Dan para alkemis Eropa ini menganggap sebagai dasar praktik mereka. Selanjutnya yaitu materi mengenai Jabir bin Hayyan, yaitu pendiri kimia. Nah, Jabir bin Hayyan ini lahir pada tahun 721 Masehi di Khorasan. Nah, di bawah kepemimpinan dinasti Umayyah ini, kerajaan Muslim mencapai puncak kejayaan. Nah, membentang dari Spanyol ke Cina melalui Afrika Utara. Nah, sejarahnya itu dinasti Abbasiyah itu kan muncul di Khorasan ketika muncul ketidakpuasan di kalangan non-Arab dan akhirnya menggalang dukungan untuk dinasti mereka sendiri. Nah, pendukung awalnya yaitu ayahnya Jabir, Hayyan, seorang apoteker dari Yaman. Nah, hingga pada tahun 750 Masehi ini, Abbasiyah berhasil menggulingkan kepemerintahan Umayyah dan mendirikan ibu kota baru yang dikenal sebagai Baghdad. Dan pada tahun ini pun Jabir pindah ke rumah ayahnya di Kufah untuk mencari seorang sarjana dan ilmuwan yang terkenal, yaitu Ja'far al-Siddiq. Dan Jabir pun mulai terjun ke dunia alkimia, filsafat, farmasi, dan juga astronomi pada tahun ini, yaitu pada usia 30 tahun. Dan gurunya itu bernama Ja'far al-Siddiq. Nah, Jabir juga mempelajari bahasa Yunani dan membiasakan dengan karya filsuf Yunani seperti karya-karya Plato, Socrates, Aristoteles, Pythagoras, dan Demokritus, serta gagasan mistik Apollonius dari Tyana. Jabir membiasakan diri dengan karya-karya filsuf Yunani itu agar dapat mempercepat kemampuan intelektualnya.
Dan Jabir pun telah memantapkan dirinya sebagai cahaya terdepan di antara generasi termasyhur. Dan Jabir berusaha mengangkat seni alkimia ini menjadi sesuatu yang lebih nyata dan membangun penelitiannya itu di atas dasar Aristoteles, yaitu 4 elemen yang meliputi tanah, air, udara, dan juga api. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Rima. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Irmala Sari. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya, Irmala, akan menjelaskan mengenai Jabir bin Hayyan atau Richard Russell Gebert dalam bahasa Latinnya. Bapak pendiri kimia ini sebelum meninggal pada usia 815 tahun, beliau mempelajari kimia. Dia mengembangkan teori merkuri dan sulfur. Jadi, Jabir mengakarkan bahwa semua logam berasal dari komposisi relatif merkuri dan sulfur. Dengan mencapai kesetimbangan, dapat mengubah logam menjadi senyawa yang sempurna. Hal ini membuka pemikirannya yang berspekulasi bahwa setiap unsur tidak berubah dalam bentuk alaminya yang permanen. Yang kedua, beliau melakukan eksperimen. Ia menemukan operasi kimia yang diantaranya kalsinasi, pengkristalan, sublimasi, mencair, sintesis asam, penguapan, oksidasi, pemurnian, peleburan, dan menciptakan berbagai peralatan lainnya, serta menemukan berbagai larutan. Yang ketiga, teori yang paling spektakuler dari Jabir adalah teori kesetimbangan. Teori keseimbangan. Jadi, suatu ilmu ilah yang dibaktikan untuk memahami setiap objek dan proses di alam semesta. Selanjutnya, keseimbangan huruf yang terdiri dari sistem metafisik dan metodologis yang menghubungkan 4 sifat, yaitu panas, dingin, kelembaban, dan kerapuhan. Yang keempat, banyak karangan buku dari beliau yang diantaranya yaitu buku kitab alkimia atau dalam bahasa Inggris The Book of Composition Alchemy. Yang kelima, beliau merupakan pendiri laboratorium pertama di Damaskus. Dari berbagai percobaan dan permasalahan serta eksperimen yang dia lakukan, hal itu membuka pemikirannya yang berspekulasi bahwa misalnya dari perkembangan teori merkuri dan sulfur, bahwa setiap unsur tidak berubah dalam bentuk alaminya yang permanen. Serta beliau juga berfilsafat karena manusia ingin dengan buatan untuk meniru alam. Ia melanjutkan filsafatnya, yaitu bagaimana seorang bisa meniru sesuatu yang tidak tahu apa-apa. Dan ide teorisnya dari filosofi ini dengan percobaan praktis, yaitu beliau melakukan berbagai eksperimen. Dan beliau ini mengarang berbagai buku tentang filsafat. Serta dari berbagai buku yang dia sebarkan dan diterima oleh anak modern, tapi dari takwin merasa sulit dipahami atau gibberish, sehingga diciptakan dalam bentuk referensi-referensi tulisan yang berbahasa lain, seperti bahasa Latin. Serta beliau juga dikenal sebagai bapak kedokteran karena beliau ini telah menyembuhkan budak Bapak Yahya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Irmala atas paparan materinya. Materi yang terakhir akan dibahas oleh Aida.
Oke, selanjutnya ada alkimia dan eliksir. Ahli kimia Arab telah menggunakan ramuan praktis sebagai pengobatan selama berabad-abad. Alkimia juga sering digunakan sebagai sinonim untuk al-iksir yang sekarang menjadi eliksir. Nah, pada zaman kuno, eliksir sering digunakan dengan makna yang jauh lebih umum, yaitu menjadi media untuk memperoleh sesuatu. Meskipun alkimia memiliki banyak kegunaan yang berbeda, alkimia seringkali sejalan dengan pengobatan, terutama dalam kasus alkimia Arab. Para tabib Islam abad pertengahan secara teratur menggunakan bahan-bahan alam sebagai obat, terutama tumbuhan yang paling populer digunakan. Nah, di sini ada 2 jenis ya tumbuhan yang digunakan para tabib Islam pada abad pertengahan tersebut, yaitu ada rami dan juga popi. Di sana sudah ada gambarnya ya. Yang pertama itu ada rami. Rami itu sejenis tanaman. Rami selain dijadikan bahan baku tekstil, batang dari tanaman ini sangat baik untuk dijadikan pupuk organik atau kompas. Tak hanya itu, batang dari tanaman ini digunakan sebagai bahan baku kertas. Nah, daun dari tanaman rami ini mengandung antioksidan yang membantu kita dalam menjaga daya tahan tubuh. Rami diperkenalkan pada abad ke-9 ketika ahli botani Dioscorides menyarankan bahwa rami dapat mengobati rasa sakit seperti sakit pada telinga. Kemudian yang kedua ada popi. Popi ini tanaman ya, bisa dilihat gambarnya, dia itu bunga yang terlihat indah dan berwarna-warni, tapi dia ini sangat dibatasi penggunaannya karena dia bisa berakibat overdosis. Nah, tanaman popi ini adalah salah satu tanaman tertua yang digunakan dalam dunia medis. Tanaman ini menghasilkan opium atau candu. Jadi tanaman ini menghasilkan candu. Di era modern, tanaman ini disalahgunakan untuk membuat heroin dan berbagai candu lainnya. Namun dulu opium opi diandalkan sebagai analgesik atau pereda nyeri. Nah, popi ini bisa menghilangkan rasa sakit dari batu kandung empedu dan sakit mata, kepala, gigi, dan juga untuk gangguan pencernaan dan radang paru-paru. Selain dari tumbuhan tadi, ada juga nih sebuah batu yang diyakini oleh mereka bahwa batu itu bisa menyembuhkan penyakit, yaitu Philosopher's Stone atau bisa diartikan batu filsuf. Batu filsuf ini dapat dianggap sebagai tujuan akhir dari alkimia. Dalam legenda bahkan dikatakan telah mendapatkannya Albertus Magnus, dikatakan telah memberikan formula rahasia untuk batu itu kepada Thomas Aquinas sebelum kematiannya pada tahun 1280. Dia mengatakan bahwa batu bertuah itu dapat digunakan untuk membuat bahan baru yang lebih khusus lagi, yang dapat digunakan untuk mengubah logam biasa menjadi emas melalui proses yang disebut dengan transmutasi. Saya juga kurang tahu seperti apa batu bertuah, tapi setelah saya coba cari, dia itu seperti kalau di kita tuh kayak batu akik gitu, bentukannya, rupanya gitu. Nah, alkemis pada abad ke-16 Paracelsus yang menyarankan bahwa batu bertuah itu dapat diencerkan dalam anggur untuk menyembuhkan penyakit. Nah, di abad ke-16 itu Paracelsus menyarankan bahwa batu bertuah itu dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Kemudian di sini ada tokoh juga ya, yaitu ada Avicenna, the Persian Philosophers, atau Avicenna ini merupakan filsuf Persia. Nama lengkapnya itu Abu Ali al-Husain
Ibnu Abdullah Ibnu Sina atau biasa disebut Ibnu Sina. Beliau lahir sekitar tahun 980 Masehi di Afsana, dekat ibu kota dinasti Persia di Asia Tengah yang sekarang menjadi Uzbekistan modern. Dia adalah seorang dokter dan filsuf selama zaman keemasan Islam. Avicenna adalah seorang sarjana yang berdedikasi sejak usia dini mempelajari teks-teks penting dari filsuf sebelumnya, dan bahkan dikatakan bahwa dia ini telah menghafal seluruh Al-Quran pada usia 10 tahun. Dia terkenal karena menganggap kedokteran itu sebagai seni yang jauh lebih mudah daripada matematika dan metafisika. Namun ia mengabdikan hidupnya untuk berfilsafat tentang yang terakhir bersama dengan perannya sebagai seorang dokter dan wazir. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Aida. Sekian pemaparan resume dari kami atau presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.